Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Sapitri dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Hari ini saya ingin mengajak kalian membedah sebuah buku karya yang menurut saya bukan sekedar novel, melainkan sebuah perenungan panjang. Pernahkah kalian merasa bahwa waktu berjalan terlalu cepat saat kita bahagia, namun terasa abadi saat kita terluka? Hari ini saya ingin mengajak kalian membedah sebuah perenungan panjang dalam bentuk novel yang berjudul Yang Fana Adalah Waktu, karya sang maestro sastra kebanggaan kita, almarhum Sapardi Djoko Damono. Novel ini bukan sekadar cerita biasa, ini adalah penutup dari trilogi Hujan Bulan Juni. Jika kalian pernah terenyuh dengan kalimat puitis, yang fana adalah waktu, kita abadi, maka di buku inilah seperti membuktikannya. Melalui kelanjutan kisah nyata antara Sarwono dan Pinkan, kita akan mengerti bahwa ada sesuatu yang lebih kuat daripada detak jam di dinding. Dalam seri penutup ini, suasana terasa jauh lebih melankolis. Kita kembali bertemu dengan Sarwono, seorang dosen cerdas yang kini tubuhnya kian rapuh, digerogoti penyakit. Di sisi lain, ada Pinkan, perempuan yang mencintainya dengan tulus, namun terjepit di antara jarak dan perbedaan yang tajam. Konfliknya tidak dramatis seperti sinetron, tidak ada teriakan ataupun keributan. Konfliknya ada di dalam kepala mereka sendiri. Ada tokoh bernama Katsuo di Jepang yang menjadi simbol kemudahan bagi Pinkan. Sementara Sarwono adalah kerumitan yang sangat ia cintai. Di sini Sapardi mengajak kita melihat bagaimana cinta diuji bukan oleh orang ketiga, tapi oleh kesehatan, jarak, dan waktu itu sendiri. Cerita dimulai dengan atmosfer yang terasa lebih berat dibandingkan dua novel sebelumnya. Kita tidak lagi hanya melihat rintik hujan yang romantis. Di sini kita mendapati Sarwono dalam keadaan yang sangat rapuh. Ia terbaring di rumah sakit karena penyakit paru-paru yang parah. Sementara itu, Pinkan berada jauh di Jepang untuk melanjutkan studinya. Hubungan yang dulu dipenuhi petualangan dan puisi, kini dibatasi oleh dinding bangsal, rumah sakit, dan layar ponsel saja. Utama dalam novel ini adalah kehadiran dalam ketidakhadiran. Meski mereka terpisah ribuan kilometer jaraknya, pikiran mereka terus bertautan. Namun ujian nyata muncul melalui sosok Katsuo. Katsuo adalah pria Jepang yang menawarkan stabilitas, kesehatan, dan masa depan yang jelas bagi Pinkan. Sesuatu yang saat itu tidak bisa diberikan oleh Sarwono yang sedang sekarat. Di sini Pinkan tidak hanya berjuang melawan jarak, tapi juga melawan logika. Apakah ia harus memilih cinta yang rumit dan sakit, atau justru memilih hidup yang tenang dan mudah? Novel ini sebagian besar berisi dialog batin, ingatan masa lalu, dan pesan-pesan singkat yang dalam. Sarwono, meskipun fisiknya hancur, tetap menjadi sosok yang tajam secara pikiran. Ia tidak ingin dikasihani. Ia justru menggunakan sisa waktunya untuk memastikan bahwa Pinkan tetap menjadi dirinya sendiri. Cerita ini bukan tentang bagaimana mereka bersatu secara fisik, melainkan bagaimana mereka berupaya agar perasaan mereka tidak fana atau habis ditelan oleh maut yang sudah di depan mata. Selanjutnya yaitu bedah pesan filosofis buku ini. Apa sih yang membuat buku ini spesial? Jawabannya adalah filosofinya. Sapardi ingin mengatakan bahwa manusia seringkali menyalahkan waktu karena memisahkan kita dari orang tercinta. Namun, Sapardi membalik logika itu. Bagi beliau, waktulah yang kalah. Waktu itu fana. Dia akan habis. Tapi momen yang kita lalui, perasaan yang kita tuliskan, dan kenangan yang kita simpan, itulah yang menjadi abadi. Melalui narasi yang sangat puitis, khas gaya bahasa Sapardi yang pendek-pendek tapi dalam, kita diajarkan bahwa mencintai adalah soal keberanian untuk menghadapi perpisahan dengan kepala tegak.
Kenapa sih Sapardi memberikan judul yang fana adalah waktu? Biasanya kita sebagai manusia merasa kitalah yang fana. Kita takut menjadi tua, takut sakit, dan takut untuk dilupakan. Namun di sini Sapardi membalikkan logika tersebut dengan sangat indah. Bagi Sapardi, waktu adalah sebuah wadah yang terbatas. Dia akan habis, dia fana. Namun, apa yang kita isi di dalam waktu tersebut, seperti kasih sayang Sarwono yang tulus atau kesetiaan Pinkan yang tak kenal jarak, itulah yang abadi. Beliau ingin berpesan bahwa perpisahan fisik bukanlah akhir dari segalanya. Melalui karakter Sarwono yang kian rapuh, kita diajarkan sebuah filosofi tentang keikhlasan, bahwa cerita bukan berarti harus memiliki raga seseorang selamanya, melainkan memastikan bahwa perasaan itu tetap hidup meskipun detak jam sudah berhenti. Di tangan Sapardi, cinta berubah menjadi sebuah prasasti yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu ya secepat apapun ia berlari. Manusia biasanya merasa waktu itu abadi dan diri kita yang fana. Sapardi justru bilang, waktu itu kecil dan terbatas, tapi kualitas perasaan manusia bisa melampauinya. Meski Sarwono sakit, cintanya tidak ikut sakit. Ia adalah pesan bahwa spirit manusia lebih kuat dari biologi. Lalu ada kelebihan dan mengapa harus membaca buku ini. Kelebihannya yaitu bahasa puitis yang sederhana. Kelebihan utama Sapardi adalah kemampuannya merangkai kata-kata yang sederhana menjadi yang sangat dalam. Meskipun novel ini prosa, pembaca akan terasa sedang membaca puisi yang panjang. Kalimatnya tidak berbelit-belit tapi sangat menyentuh hati kita. Novel ini tidak hanya bercerita tentang siapa cinta siapa, tapi tentang konsep waktu dan eksistensi manusia. Sapardi berhasil membuat pembaca merenung kembali arti kehilangan dan keabadian. Selanjutnya yaitu kekurangan dari novel yang fana adalah waktu, yaitu bagi pembaca yang menyukai cerita penuh aksi, kejutan maupun plot twist gitu ya, atau konflik fisik, novel ini mungkin terasa membosankan. Ceritanya lebih banyak berisi dialog batin dan perenungan. Kesimpulan, yang novel yang fana adalah waktu adalah sebuah kode perpisahan yang manis dari sang maestro yaitu Sapardi. Buku ini mengingatkan kita bahwa pada akhirnya raga kita boleh hilang dimakan waktu, tapi jejak cinta kita akan tetap tinggal. Novel yang fana adalah waktu bukan sekadar penutup sebuah trilogi, melainkan sebuah pelukan hangat bagi siapa saja yang sedang belajar melepaskan. Sapardi Djoko Damono telah tiada, namun melalui novel ini beliau membuktikan ucapannya sendiri bahwa raga boleh habis dimakan usia, tapi kasih sayang dan karya akan selalu menemukan jalan untuk menjadi abadi. Novel ini adalah pengingat bahwa di hadapan waktu kita semua hanyalah persinggahan, namun di dalam cinta yang tulus kita bisa hidup selamanya. Sebuah karya penutup yang manis, sunyi, dan sangat mendalam bagi sang maestro. Demikian resensi dari saya, terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Saya Alia Sapitri, pamit undur diri, selamat membaca dan selamat merayakan waktu yang tersisa.